Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi menjemput Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak di kantor DPP PKS. Lutfi diduga terlibat dalam dugaan suap impor daging sapi. Lalu pemirsa, bagaimana kronologi perjalanan tertangkapnya orang nomor 1 di PKS tersebut? Kita lihat. AF mendatangi PT Indoguna Utama di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sesampai di perusahaan tersebut, ia ditemui oleh 2 petinggi dari PT Indoguna Utama, diantaranya AAE dan JE. 2 bingkisan plastik hitam berisi uang 1 miliar terdiri dari pecahan 100.000. Ya, diduga uang tersebut terkait suap impor daging sapi. Usai menerima uang tersebut, AF menemui seorang wanita berinisial M di Hotel Lem. KPK menangkap AF pada Selasa 29 Januari sekitar pukul 8:20 malam. Ya, ini dalam penangkapan tersebut KPK mendapatkan barang bukti berupa uang 1 miliar rupiah, 2 buku tabungan dan sejumlah dokumen. Tidak lama setelah penangkapan AF, KPK juga menangkap AAE dan JE di perumahan Taman Duren Sawit, Jakarta Timur sekitar pukul 10:30 malam. Dan hasil pemeriksaan KPK munculkan tersangka baru. KPK menemukan bukti yang menjerat petinggi PKS Lutfi Hasan Ishak. Diduga AF memiliki hubungan dengan LHI. Rabu malam pukul 11:30 malam, 6 orang KPK menjemput Presiden PKS Lutfi Hasan di kantor DPP PKS Jalan TB, Simatupang, Jakarta Selatan. Ya, KPK menjemput Lutfi Hasan setelah menetapkannya sebagai tersangka suap. Ya, kita lihat inilah mobil KPK yang bergerak ke kantor DPP Pusat PKS. Dan langsung menjemput mantan Presiden PKS tersebut. Direktur PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman mengaku telah memberikan uang 1 miliar rupiah kepada Ahmad Fatona. Uang 1 miliar rupiah itu untuk perjalanan kemanusiaan PKS ke Papua. Di persidangan tindak pidana korupsi, terdakwa Maria Elizabeth Liman, Direktur Utama PT Indoguna Utama, mengaku telah memberikan uang 1 miliar rupiah kepada Ahmad Fatona lewat Arya Juard Effendi. Ahmad Fatona lalu menghubungi Maria Elizabeth dan mengucapkan terima kasih atas uang 1 miliar rupiah itu. Selanjutnya, Fatona berjanji akan memberikannya kepada Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Belakangan diketahui Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak tidak menerima uang 1 miliar itu dan mengaku tidak mengutus Fatona untuk mencari dana bagi PKS. Awal mula sehingga terdakwa ketemu. The white hair man. Saya masih sempat mengatakan, ada pun menyampaikan kepada saya, pengajuannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Kemudian tadi ceritanya ini yang pada Desember. Lutfi Hasan Ishak menilai perkara suap impor daging sapi yang menjeratnya merupakan politisasi untuk menjatuhkan Partai Keadilan Sejahtera menjelang pemilu 2014. Namun Lutfi yakin kasus suap kuota impor daging sapi tidak akan mengurangi semangat juang kader partai menghadapi pemilu 2014. Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak menilai politisasi terhadap kasusnya sangat jelas untuk menjatuhkan PKS. Hal itu terlihat dari banyaknya respon dan komentar yang dilontarkan berbagai kalangan, mulai dari parpol lain hingga lembaga survei. Meski demikian, Lutfi yakin hal itu tidak akan mengurangi semangat juang para kader partai dalam menghadapi pemilu 2014. Tidak hanya itu, kasus ini juga membuat kader semakin solid. Tetapi sesungguhnya politisasi dan komentar-komentar mereka juga para ahli survei itu tidak menciutkan semangat juang kader-kader Partai Keadilan sama sekali. Justru itu trigger dan membangkitkan adrenalin mereka untuk memenangkan PKS tahun 2009. Jadi ini semuanya ada hubungannya dengan pemilu 2014, Anda sengaja untuk habisi gitu, Pak? Banyak orang menilai seperti itu. Saya ada di penjara, jadi saya tidak bisa membaca penilaian orang-orang. Tapi saya dengar begitu komentar para
Selamat malam pemirsa, Menteri Pertanian Suswono kembali menegaskan tidak ada kesepakatan apapun terkait penambahan kuota daging impor dalam Direktur PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, Ahmad Fatonah, dan Lutfi Hasan Ishak. Ditemui di sela-sela acara gebiar peternakan dan kesehatan hewan di Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur, Suswono menjelaskan jika pertemuan yang dilakukan di kamar Hotel Arya Duta Medan hanya berlangsung 10 menit. Dalam pertemuan tersebut, ia bersikukuh tidak ada kekurangan dari data konversi sapi hidup ke karkas atau bagian tubuh sapi yang dikonsumsi seperti data Elizabeth. Karena data dari Kementerian Pertanian melalui kajian Institut Pertanian Bogor, karkas sudah melebihi 50% sehingga tidak perlu dilakukan importasi. Pada tanggal 21 Januari, Suswono juga sudah mengirim surat ke Menko Perekonomian untuk kebutuhan daging sapi di Jakarta dan sekitarnya. Sudah ada kesepakatan distribusi daging dengan daerah. Sebelumnya dalam dakwaan terhadap dua Direktur Indoguna Arya Effendi dan Juat Effendi, disebutkan pertemuan Elizabeth dengan Suswono yang difasilitasi Lutfi terjadi deal penambahan kuota daging sapi dengan imbalan permintaan biaya kampanye 300 juta rupiah.